صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan, kita persembahkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang sampai dengan saat ini masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Begitu banyak, begitu besar rahmat dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan yang kita nikmati sampai kita tidak mampu mengingat dan menghitung-hitungnya. Tapi yang pasti nikmat Allah yang telah kita rasakan itu pertama sekali adalah yang kita makan. Kedua, yang kita pakai. Dan yang ketiga adalah yang kita simpan. Itulah dia nikmat Allah. Pertama yang kita makan, kedua yang kita pakai, ketiga yang kita simpan. Dari tiga macam nikmat Allah ini, maka cuma satu yang masih bisa jadi andalan, yaitu yang kita simpan, karena masih utuh dia, belum diambil. Kalau yang kita makan nggak bisa jadi andalan, besok udah jadi kotoran. Kalau yang kita pakai nggak bisa jadi andalan, besok jadi kain lap, kain pel, paling bagus jadi diberikan sama orang, ya kan? Tapi yang kita simpan, insya Allah masih bisa diandalkan. Cuma yang disimpan ini pun ada dua macam. Ada yang disimpan dalam jangka pendek sementara, ada yang disimpan dalam jangka panjang selamanya. Yang disimpan jangka pendek itulah dia untuk dunia aja. Disimpan tapi untuk beli mobil, beli rumah, habisnya di dunia. Tapi ada yang disimpan jangka panjang, selama-lamanya, itulah dia yang diinfakkan, itu disedekahkan, yang diberikan kepada anak yatim, duafa, fakir miskin, ustaz. Itu masuk. Ustaz kan termasuk fisabilillah, ibnu sabil, orang-orang yang perantauan kehabisan bekal, gharib, orang-orang yang terlilit utang. Bilang utangnya jangan kuat kali. Pokoknya kalau yang jangka panjang itu yang disimpan, dititipkan sama orang. Jadi ibunda, kita menyantuni anak yatim ini sebenarnya bukan memberikan apa yang kita punya untuk dia, bukan, tapi nyimpan yang kita punya. Nanti kita ambil semua di akhirat. Gak repot-repot kita bawain harta yang banyak itu, karena banyak kali yang kita titip dibawain sama orang, di sana kita jadi orang kaya, tinggal nutipin aja. Makanya luruskan niat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita, amalia kita pada kesempatan ini dirahmati, diberkahi Allah. Amalnya adalah amal soleh yang juga dibalasi Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam juga mari sama kita ucapkan, kita hadiahkan kepada yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah,
yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan selawat dan salam kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita, seluruh keluarga kita, sahabat, andai tolak, jamaah kita di pengajian Serikat Amal Baik ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan orang-orang tua saya, ibunda sekalian, terutama sekali para pengurus Majelis Taklim Serikat Amal Baik yang setiap saat eksis untuk membesarkan, menghidupkan majelis taklim kita yang berbahagia ini. Mudah-mudahan jadi amal soleh ya, dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal soleh itu ibunda bukan cuma sholat. Amal soleh bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma haji, umroh. Amal soleh itu segala macam perbuatan baik yang dikerjakan karena Allah. Kita ngumpul ke sini kan bukan sholat ini, duduk dengar Ustaz ceramah, tolakul ilmi. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, ini amal soleh. Tapi kalau niatnya linnasi jabiah ya, karena manusia bukan karena Allah, pahalanya nggak dapat. Sebab yang ngasih pahala kan Allah. Kalau karena manusia, kita nggak mungkin dapat pahala, kan manusia nggak bisa kasih pahala. Jadi siapa yang niatnya karena Allah, maka duduknya di sini jadi amal soleh. Kemudian juga amal soleh itu bisa aja berada di luar sini bukan? Contohnya jualan, bekerja. Orang-orang yang duduk jaga jualan itu, atau yang sedang mempersiapkan barang dagangan itu jadi amal soleh. Kalau niatnya lillahi ta'ala, bukan bukan duit-duit bukan efek. Kalau karena itunya orang bekerja semata-mata karena supaya dapat duit banyak, supaya kaya, itu nanti pahalanya nggak dapat, tapi mungkin dia dapat untung aja. Ya kalau untung juga kan. Tapi kalau lillahi ta'ala, pahala dapat, untung dapat, dan lain sebagainya. Makanya niat itu penting ketika kita melakukan perbuatan yang baik supaya jadi amal soleh. Yang sakit hari ini kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Jangan ada yang lain. Kemudian yang hari ini sedang sedih, kita doakan semoga senang dan gembira, jangan takut. Yang sedih-sedih nanti pasti dapat. Botolnya sudah dipersiapkan, saya perhatikan. Yang hari ini tidak punya duit, jangan sedih. Insyaallah 3 hari ke depan dapat duit. Gajiannya bulan muda. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah. Hari ke-10 Muharram biasa disebut dengan Asyura. Asyura itu artinya hari ke-10. Betul nggak? Asyura itu artinya hari yang ke-10. Cuma pernah nggak ibunda berpikir, kenapa cuma 10 Muharram disebut Asyura? 10 Safar ada nggak? 10 bulan Safar nggak ada? Ada. Kok nggak disebut Asyura? 10 Rabiul Awal nggak disebut Asyura. 10 Rabiul Akhir, 10 Jumadil Awal. Pokoknya setiap bulan itu ada tanggal 10. Harusnya kan disebut Asyura juga.
Karena Asyura itu artinya hari ke-10. Hari ke-10 itu namanya Asyura. Harusnya di setiap bulan ada Asyura. Kenapa hanya 10 Muharram Asyura? Nah, kan itu. Penasaran nggak? Nah, kan itu harus ada penasarannya, biar ada penjelasannya. Kalau nggak penasaran berarti baik. Ya kau udah ngerti. Saya pun mulanya begitu, sudah berpikir. Saya pelajari dari kitab kamus bahasa Arab. Asyura itu artinya hari ke-10. Cuma saya pikir-pikir lama-lama, kok cuma 10 Muharram ini Asyura. Padahal setiap bulan ada 10-nya. Nah, berarti ada apa ini dengan Asyuranya Muharram ini? Oh, rupanya ketemu juga jawabannya. Memang ada dalil khusus. Memang ada hadis khusus tentang Asyura. Dan ini tidak ada di 10 hari di bulan yang lain. Hadis ini memang adanya cuma di bulan Muharram. Makanya dari situlah alasan utama kenapa penamaan Asyura itu hanya pada 10 Muharram. Karena ada dalil khusus dari Nabi yang menyebutkan kata Asyura. Bahkan berhubungan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah. Di sisi yang lain, ternyata penamaan dan penyebutan Asyura itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Rupanya Asyura ini sudah ada di masa Nabi Idris. Nabi Idris itu kalau kita lihat urutan Nabi kan nomor 2. Betul kan? Kalau kita lihat urutan Nabi Idris itu kan nomor 2 Ibu. Tapi sebenarnya Nabi yang nomor 2 bukan Nabi Idris, Nabi Sis sebenarnya. Cuma yang masuk dalam daftar Nabi dan Rasul yang wajib 25 orang itu Nabi Idris, Nabi Sis enggak. Nabi Sis itu anak langsung daripada Nabi Adam. Kalau Nabi Idris jauh cicitnya itu, punya anak, cucu, cicit. Nah, kalau Nabi Sis itu langsung anak Nabi Adam. Dan Nabi Sis inilah yang membunuh Qabil. Tahu Qabil kan? Qabil itulah anak Nabi Adam yang pertama yang membunuh adiknya sendiri yang namanya Habil ya. Dan Qabil ini yang akhirnya menjadi pimpinan penjahat di masa setelah Nabi Adam. Dia menjadi pimpinan penjahat sebab dia pertama kali orang yang berbuat jahat. Tapi akhirnya dengan diutusnya Nabi Sis inilah yang kemudian memberantas dan akhirnya membunuh Qabil. Selesailah kejahatan pertama ini. Tapi kisah Asyura itu adanya sejak zaman Nabi Idris. Kenapa Asyura itu sudah ada sejak zaman Nabi Idris? Rupanya Asyura itu berhubungan dengan Futuhun Nabi, kemenangan para nabi. Asyura itu rupanya ibunda berhubungan dengan Futuhun Nabiin, kemenangan nabi. Pertama sekali Asyura itu dialami oleh Nabi Adam. Pertama kali Asyura itu dialami oleh Nabi Adam. Rupanya Nabi Adam itu dapat pembebasan dari hukumannya ya sejak diturunkan itu 10 Muharram. Jadi tobatnya Nabi Adam itu diterima di situ dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang umum. Tapi ada doa yang khusus yang dibaca Nabi Adam, dan dengan doa itulah Nabi Adam itu tobatnya diterima pas 10 Muharram. Cuma di zaman Nabi Adam itu ibunda belum ada tanggal. Maksudnya belum ada kalender. Ya, kalendernya belum ada.
Ya waktu itu percetakan juga belum ada, gimana mau ada gitu. Perhitungannya dari mana? Itu langsung Allah itu melalui wahyu-wahyu, ya, melalui wahyu yang langsung disampaikan kepada Nabi dan Rasul, itu menunjukkan waktu. Kalau kita baca Ibunda, nanti Ibunda baca surah At-Taubah ayat 35, 36. At-Taubah ayat 36 itu ayat itu jadi dalil bahwa Allah itu sejak penciptaan alam sudah membuat 12 bulan. Sudah dibuat Allah itu 12 bulan dengan jumlah harinya masing-masing. Cuman waktu itu belum dicetak dalam bentuk kalender ya. Makanya dulu sudah tahu juga mana itu 1 Muharram, cuman belum dicetak dalam bentuk kalender. Jadi pindah dari ingatan ke ingatan aja. Apalagi yang menyampaikan adalah seorang nabi dan rasul. Turun ke Nabi Idris. Nabi Idris itu ibunda sekalian naik ke langit. Tahu kisah Nabi Idris? Naik ke langit, kemudian tinggal di sana. Itu peristiwanya sama. Nabi Idris ini kan nabi yang soleh, tekun kali ibadahnya di dunia ini. Jadi beliau khawatir kalau nanti beliau tetap di dunia, nanti terganggu oleh orang-orang ibadahnya. Makanya beliau minta tinggal di langit, disetujui oleh Allah. Peristiwanya sama. Kemudian turun Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh ada peristiwa banjir besar, banjir bandang. Ajar udah. Enggak salah ini. Iya. Oh, peringatan terus tak. Turun Nabi Nuh pada banjir besar, tsunami pertama di dunia ini, dan itu dasarnya luar biasa, nggak ada yang nggak tenggelam. Kemudian Nabi Nuh naik kapal yang diselamatkan oleh Allah, mendarat di Bukit Judi, peristiwanya sama. Sampai syukuran Nabi Nuh itu ibunda, ada buburnya. Bubur apa namanya? Ya, betul kan? Kenapa namanya bubur Asyura? Karena peristiwa Nabi Nuh itu mendarat, itu Asyura di darat tentu yang tumbuh ibunda, biji-bijian. Makanya bubur Asyura itu sebenarnya terdiri daripada biji-bijian. Ada kacang hijau. Nah, ya adalah. Sampai ada kacang yang kita nggak tahu. Saking banyaknya kacang. Karena waktu itu tumbuhan pertama yang muncul kan tunas, bentuk-bentuk biji, ya, belum ada besar, tenggelam pula. Makanya syukurannya waktu itu ada namanya bubur Asyura. Ada buat ini. Perlu juga itu bunda, doa-doa selamat. Kalau kita ngumpul doa-doa selamat atau misalnya siap pesta, kita biasanya siap pesta itu buburnya merah putih ya, bubur sumsum ya. Padahal modal-modal bubur Asyura ini bagus juga. Sebab gizi dari biji-bijian itu tinggi tuh ya, vitamin B komplexnya luar biasa. Tahu aja ya. Nah, turun setelah Nabi Nuh. Nanti kalau diikuti semua banyak kali ya budaya. Langsung aja ke Nabi Ibrahim. Karena Nabi Nuh ada Nabi Hud, Nabi Lut banyak kali kan. Langsung Nabi Ibrahim. Ini bapaknya para nabi dan rasul. Karena dari 2 anaknya Nabi, turun Nabi-Nabi juga sampai Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu dalam dakwanya mau dibakar sama Raja Namrud. Begitu dilemparkan di api, apinya nggak jadi panas, apinya menyala, tapi nggak panas, sejuk, dingin. Peristiwa sama. Ya, peristiwa sama di 10 Muharram. Turun dari Nabi Ibrahim, cepatkan aja ke Nabi Musa. Melawan Fir'aun, dikejar-kejar sampai ke laut merah ya. Di situ nyebrang selamat, dan itu terjadi peristiwanya juga tanggal 10 Muharram Asyura. Langsung lompat, dan Nabi Musa langsung lompat aja karena banyak lagi nabi di situ ke Nabi Isa. Nabi Isa pun selamat dari rencana pembunuhan oleh Raja Yahudi pada saat itu, namanya Herodus. Peristiwanya sama 10 Muharram.
Yang anehnya ibunda, 10 Muharram ini nggak dialami Nabi Muhammad. Itu lebih anehnya. Tapi yang lebih aneh lagi, 10 Muharram itu walaupun nggak dialami Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dan umat Islam lah yang paling memuliakan 10 Muharram. Jadi dari dulu memang orang Islam itu sudah sangat toleransi, ya kan? Dari dulu. Harusnya kan yang lebih memuliakan Muharram siapa ibu? Yahudi, Nasrani, ya kan? Karena nabi-nabi mereka yang langsung mengalami keistimewaan Muharram itu. Nabi Muhammad nggak ada. Tapi Nabi Muhammad katakan apa? Nabi Muhammad katakan seperti ini sama orang Yahudi. Kalau kalian puasa di 10 Muharram karena memuliakan Musa, dan juga kalian puasa 10 Muharram karena memuliakan Isa, kami umat Islam lebih pantas memuliakan mereka, karena mereka adalah nabi-nabi Allah. Karena mereka adalah nabi Allah, sama dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka itu adalah bawahannya istilahnya ya. Karena Nabi Muhammad kan imamnya para nabi dan rasul. Makanya umat Islam tuh lebih toleransi sama agama yang lain. Mereka puasa 1 hari, kita puasa 2 hari. Betul nggak? Asyura itu puasanya 2 hari ya bun. 1 hari sebelumnya. Kalau misalnya lupa kelewatan, boleh 1 hari setelahnya. Kalau 3 hari berturut-turut, makruh itu. Jangan ibunda buat. Tapi kalau mau buat nggak apa-apa. Cuman hukumnya makruh. Karena kenapa makruh? Nabi Muhammad nggak pernah buat puasa Asyura itu 3 hari berturut. Kalau nggak 1 hari sebelumnya, hanya 2 hari aja. Iya, harusnya semalam sama hari ini, atau hari ini sama besok. 1 hari boleh, tapi sama persis dengan ibadahnya puasa. Kita nggak boleh puasa Asyura itu sama, tapi harus menyelisih, bedakan satu. Makanya 1 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya, 3 hari terus jangan. Iya, boleh. Kalau semalam kan belum sempat barangkali. Berarti peluang kita kan tinggal hari ini sama besok. Ya. Tapi perlu juga saya ingatkan, ibunda juga nggak usah repot kali. Ya. Nggak usah repot kali puasa Asyura ini. Nanti gara-gara puasa Asyura pula sampai ribut, ya kan? Salah menyalahkan. Kalau memang bisa dikerjakan puasanya kerjakan. Kalau enggak, udahlah, diem-diem aja. Ya kan? Kalau 1 hari bisa pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kita nggak menyelisih dengan orang yang beda dengan kita. Diharapkan tuh ibadah puasa itu jangan sama. Itulah yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ibunda sekalian, karena masih ada lagi acara kita ya, Bunda Eli ya. Nah, jadi saya nggak bisa panjang-panjang kalam, panjang lebar. Intinya di 10 Muharram atau Asyura ini banyaklah tingkatkan amal soleh. Apa saja amal soleh yang dianjurkan? Ada 4. 1, puasa. Hadis Nabi, puasa yang paling utama, puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa 10 hari di bulan Muharram. Dan yang lebih utama lagi, puasa tanggal 10 Muharram. Karena kalau 10 hari mungkin kita banyak kali nggak tahan. Sholat sunnah, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, sholat tahajud. Ya, udah banyak yang tahu. Jadi ibadah yang pertama yang bagus di 10 Muharram ini puasa. Ibadah kedua sodako. Tadi yang pertama puasa. Ibadah yang kedua yang bagus di 10 Muharram bersodakoh, banyak bersedekah. Makanya sering dibuat 10 Muharram itu santunan anak yatim, ya kan? Santunan duafa, fakir miskin. Tapi saya perlu ingatkan ibunda, tidaklah sampai kita membuat Asyura ini sebagai hari raya anak yatim, jangan sampai. Karena itu nanti kita membuat aturan atau hukum sendiri. Kalau mau nyantuni di sini nggak apa-apa, silakan. Mau nyantuni 1000 orang pun anak yatim nggak apa-apa.
Tapi jangan disebut kalimat idul yatim ini, karena kalimat idul yatim itu muncul dari paham Syiah. Kata idul yatim itu ibunda itu dihubungkan dengan matinya cucu Nabi Muhammad yang namanya Husain bin Ali. Jadi orang itu menghubungkan ke situ. Anak-anak dari Husain bin Ali ini kan jadi yatim. Makanya siapa yang nyantuni anak-anak Husain bin Ali pada saat itu akan dapat pahala besar. Maka mereka buatlah istilah di situ idul yatim. Awalnya nggak ada itu kata idul yatim, supaya kita tahu aja. Tapi nyantuninya salah, enggak, bagus sekali. Nyantuninya anak yatim ya bagus lah. Ya, sama dua apa tadi, ya kan? Fakir miskin. Pokoknya orang-orang yang perlu disantuni lah ya. Dua apa juga. Kemudian yang ketiga bil walidaini ihsana. Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu paling bagus. Berbuat baik atau berbakti kepada orang tua kalau masih hidup. Tapi kalaupun sudah meninggal, nggak terputus juga. Masih hidup langsung jumpai, ya buat baik seperti kita berbuat baik kepada orang juga, bahkan lebih lah ya. Kalau yang sudah meninggal, ya tinggal kita kirim doa, kita doakan, ya kan? Kita ingat, jangan lupa. Kemudian yang terakhir, ini yang nggak kalah penting adalah memperbanyak atau meningkatkan silaturahmi. Ya, silaturahmi, hubungan. Ya, kalau kepada orang secara umum namanya rahmi. Kalau kepada keluarga dekat namanya rahim. Ya, karena ini kan campur ini. Makanya silaturahmi. Ya, kalau satu keluarga namanya silaturahmi. Ini saja barangkali Bunda, mohon maaf bukan nggak mau panjang-panjang, tapi karena susunan acaranya sudah diatur, kita pun nanti mau sholat asar berjamaah juga ya, supaya semuanya bisa tertampar. Jadi saya padakan sampai di sini tausiah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa secara singkat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wahdina siratan mustaqima. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Innal batila kana zahuqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.